Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan atau menanggapi video-video yang selalu salah tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, sebagai orang Kristen, saya punya hak untuk menanggapi setiap video-video yang beredar di dunia YouTube dengan tujuan hanya untuk membuat banyak orang Kristen bimbang dan ragu tentang hukum kasih karunia, percaya kepada Yesus untuk menuju kepada hidup yang kekal. Sobat-sobat yang saya kasihi, sebelum saya melanjutkan, kita saksikan sebuah rekaman video. Yang berbuat kejahatan itu kan kategorinya adalah memanggil Yesus Tuhan. Wih, di mana itu ini? Bentar ya. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Itu pintar. Nanti pada terakhir Tuhan Yesus mengatakan akan banyak nanti yang mengatakan Tuhan, aku mau masuk ke dalam kerajaan surga. Terus? Nanti Tuhan akan berterus terang. Yesus itu akan berterus terang. Iya, dia mengusir orang. Jangan daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengusir orang. Bentar. Itu menandakan otoritas Yesus itu adalah Tuhan. Dia akan berterus terang, nyala padaku engkau pembuat kejahatan. Ya, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa? Islam atau Kristen? Tuhan. Nah, berarti siapa yang diusir? Yang melakukan pembuatan kejahatan. Itulah sebuah rekaman video yang saya bagikan agar kita bisa renungkan bersama. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, dalam diskusi tadi seorang apologet muslim berkata, salah satu kategori kejahatan adalah menyebut Yesus itu Tuhan, sehingga orang-orang Kristen akan diusir karena sudah mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Tentu saja ini sebuah pemahaman yang keliru, pemahaman yang menyesatkan, pemahaman yang tidak sesuai dengan kebenaran-kebenaran hukum kasih karunia yang tertulis di dalam Alkitab. Sobat-sobat yang saya kasihi, yang mereka sebut tadi itu sebenarnya tertulis di dalam Matius 7, semulai dari ayat 15. Hal pengajaran yang sesat, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini berbicara tentang pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Makanya di sini Tuhan mengingatkan, waspadalah, sebab akan banyak muncul nabi palsu. Salah satu contoh, Kristen progresif mengajarkan masuk surga itu karena berbuat baik, bukan karena percaya kepada Yesus. Ini salah satu pengajaran yang sungguh-sungguh tidak sesuai dengan hukum kasih karunia. Ada juga yang mengajarkan bahwa ada 3 Allah. Jadi bukan satu pribadi, 3 Allah dengan 3 pribadi. Jadi tentu saja ini hal-hal yang perlu kita hati-hati. Sebab beda-beda tipis asli dengan palsu. Memang di dalam Alkitab tertulis Bapa, Firman dan Roh Kudus. Mereka adalah satu pribadi yang kekal, pribadi yang maha kuasa, pribadi yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Namun bukan berarti ada 3 Allah dengan pribadi yang terpisah. Nah, ini adalah pengajaran-pengajaran yang menyesatkan banyak orang. Makanya kita mesti berwaspada dan berhati-hati. Sebab di ayat yang ke-17, demikianlah setiap pohon yang baik
menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ajaran yang benar membawa keselamatan bagi banyak orang, tapi ajaran-ajaran yang menyesatkan akan membawa kebinasaan bagi banyak orang. Jadi kalau tadi dalam diskusi itu dia berkata, orang-orang ini Kristen ini jahat karena menyebut Yesus Tuhan, maka orang-orang Kristen tidak akan bisa masuk surga. Tentu saja pemahaman yang salah. Karena Matius 7 ini ditujukan kepada ajaran yang sesat. Dia pakai nama Yesus tapi ajarannya tidak sesuai dengan hukum kasih karunia. Orang yang sudah percaya Yesus juga tidak pakai pamali-pamali, saudara. Orang yang percaya Yesus, dia hidup sesuai dengan hukum kasih karunia. Jadi Tuhan Yesus tidak mengajarkan hukum Taurat kepada pengikutnya. Oh, jangan makan daging babi, harus ibadah hari Sabat. Itu tidak berlaku bagi orang Kristen, karena orang Kristen itu ada di dalam hukum kasih karunia. Makanya saudara, di ayat yang ke-19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Api di sini berbicara tentang api kekal, bicara tentang hukuman neraka bagi mereka yang memakai nama Yesus tapi ajarannya tidak menyenangkan Yesus, langkah hidupnya tidak menyenangkan Yesus. Tidak bisa disogok dengan pelayanan, saudara, karena setiap pelayanan dan langkah hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, ajaran yang tidak berkenan kepada Tuhan, semuanya itu adalah jahat di mata Tuhan. Yang punya sorga itu dia bernama Yesus. Tapi kita tidak bisa masuk sorga dengan sogok dengan pelayanan-pelayanan, padahal praktek-prakteknya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Makanya semuanya itu adalah jahat di mata Tuhan. Makanya ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Kehendak Bapa yang pertama, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehendak Bapa yang berikut, percaya Yesus maka harus baptis saudara sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Ada begitu banyak orang melayani pakai nama Yesus, tapi saudara dia tidak berdiri teguh di atas kebenaran firman Allah. Sorga tidak bisa disogok hanya dengan pakai nama Yesus. Pakai nama Yesus, maka harus ikut apa yang sudah diajarkan Yesus sebagai contoh dan teladan bagi setiap orang-orang yang mau ikut Yesus, saudaraku yang terkasih. Nah, jadi saudara, ini akhir zaman akan muncul ada banyak hal-hal, pengajaran-pengajaran yang pakai nama Yesus, tapi dia menolak hukum kasih karunia, maka itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Selamat masuk surga hanya lewat Yesus Kristus Tuhan. Dan tidak bisa kita pakai nama Yesus tapi pengajarannya tidak sesuai dengan hukum kasih karunia, maka itu adalah penyesatan dan itu adalah jahat di mata Tuhan. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ada begitu banyak orang-orang menggunakan mujizat dengan nama Yesus, tapi sayangnya praktik tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh, dia mendoakan orang sakit, dia bilang ini sakit karena tidak siram kubur, ini sakit karena rumah kita yang salah. Nah, inilah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan firman Allah. Jadi kita tidak bisa seperti calo, saudara. Nah, kita hanya bisa seperti calo, kita teriak-teriak tanpa tujuan, tapi kita tidak akan pernah sampai, saudara. Demikian juga ajaran-ajaran yang menyesatkan. Mereka datang memakai nama Yesus, namun mereka akan diusir karena mereka tidak berdiri atas kebenaran firman Tuhan yang benar. Makanya di ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau melayani dengan nama Yesus tapi praktiknya salah, maka Tuhan tidak mengenal kita.
bertobatlah selagi masih ada waktu. Haleluya.